memang di masa saat ini pun saya melihat ada satu perbedaan ya. Banyak perusahaan yang hanya diam, hanya menunggu. Padahal menunggu apa? Ini semua ketidakpastian ini dialami oleh semua orang. Yang penting itu ya diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri mau berubah sehingga kita kalau berpikiran positif, kita akan melihat begitu banyak peluang-peluang yang ada dan biasanya kalau orang melihat ide, melihat peluang, juga banyak yang mikir, nggak melangkah apa-apa. Hermanto Tanoko lahir dari pasangan Sutikno Tanoko dan Suryani Tanoko. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga dengan semangat entrepreneur yang tinggi, sehingga membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang inovatif, tegas, visioner, hingga menjadi sosok pendiri Tancorp Group. Dimulai pada tahun 1983, mengembangkan Avian Paint yang kini menjadi perusahaan cat nasional terbesar di Indonesia, kami terus berkembang menjadi berbagai perusahaan dalam berbagai bidang. Di bawah naungan Tancorp sebagai holding company, Tancorp berkomitmen menjadi grup perusahaan terdepan di berbagai bidang dan berkontribusi menyejahterakan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan komitmennya, Tancorp didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, bertumbuh bersama dalam sebuah nilai yaitu cinta. Customer focus, menjadikan pelanggan internal dan eksternal sebagai fokus utama dalam hubungan kerja yang positif dan produktif. Integrity, berperilaku dan berkata jujur, berkomitmen dan konsisten dalam tindakan. Nasionalisme, membawa perubahan positif dalam membangun bisnis untuk menghasilkan produk-produk nasional yang bermutu tinggi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui ketersediaan lapangan kerja. Teamwork, terlibat aktif, bekerja sama dan berkontribusi dalam setiap pencapaian perusahaan. Agility, bergerak cepat, fleksibel, dan tegas dalam mengantisipasi, memulai, dan mengambil peluang. Dengan cinta, Tancorp akan terus berkembang untuk membangun bangsa. Kini, Tancorp semakin berkembang dan terus berinovasi hingga melahirkan 8 subholding. Tanbis Brand berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas dengan sistem yang terintegrasi dan efisien. Avia Avian Industri Pipa. Kasakata Kimia. Mitra Mulia Makmur. Kencana Tiara Gemilang. Ragam Tangguh Fortindo. Sukses Okindo Kurnia Abadi. Foda Indonesia. Tanling Distribution berkomitmen menjadi perusahaan distribusi pilihan utama dan terbaik di Indonesia yang ditunjang dengan sistem dan pelayanan prima. Sentral Sari Prima Sentosa, Tirta Kencana Tata Warna. Sunrise Property berkomitmen menjadi pengembang properti terpercaya di Indonesia. The 100 Residence. Poza Premium Office. Triton Point Warehouse. Grand Sunrise. Tanli Hospitality berkomitmen menjadi manajemen properti dan perhotelan terkemuka di Indonesia. Fasa Hotel Surabaya.
Solaris Hotel Malang, dan Bali. Cleo Business Hotel Basuki Rahmat, Wali Kota Mustajab, dan Jemur Sari, Surabaya. Tanobel Food berkomitmen menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Cleo Pure Water. Tan Life Health and Beauty berkomitmen untuk menghasilkan produk yang meningkatkan kesehatan dan kecantikan. Avion. Sekawan Kosmetik. Cosmart. Sari Nabati. Tanworld Network berkomitmen untuk menciptakan jaringan bisnis yang prospektif dan progresif. Creative Mega Network. Depo Bangunan. Water Depot. Tan Creation Cafe and Resto berkomitmen untuk mengembangkan bisnis franchise yang kreatif, inovatif, dan menguntungkan. The Origin. 209 Dining. Siang Fuhai. Camas. Didukung dengan lebih dari 8.000 tenaga profesional yang bekerja dengan nilai-nilai cinta. Tancop memiliki lebih dari 100 brands yang dihasilkan dari berbagai bidang industri. Setiap bisnis unit Tancop mampu meraih penghargaan prestisius dalam skala nasional maupun internasional. Tancop memiliki lebih dari 50 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dan menghasilkan produk-produk berkualitas, menjangkau distribusi produk hingga ke seluruh pelosok negeri dengan memiliki lebih dari 160 distribution channel. Hermanto Tanoko Foundation, Yayasan Sosial Wujud Kepedulian Hermanto Tanoko, dan Tancop dalam memberikan sumbangsi bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tancop for a better human life. Selamat datang dalam Success Talk Total Quality Indonesia. Salam sukses untuk kita semuanya. Hari ini teman-teman semuanya kita akan masuk ke dalam bagian yang sangat luar biasa karena hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat inspiratif ya, pengusaha sukses Indonesia. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau. Beliau ini adalah CEO dari Tancop. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak Hermanto Tanoko. Semangat pagi Pak Hermanto Tanoko. Semangat pagi. Semangat pagi. Dan rekan-rekan dari Total Quality. Wow. Dan semua klien-kliennya yang luar biasa. Luar biasa. Sukses Pak. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Amin, ya. Sukses. Wah, kalau lihat Pak Hermanto selalu berapi-api, Pak ya. Saya sering lihat di... Selalu on fire ya? Iya, di mana-mana Pak. Lihat langsung, kadang di media sosial Pak Hermanto selalu banyak sharing. Wah, saya sangat terinspirasi Pak Hermanto. Ya, saya memang banyak diminta sebagai mentor. Wow. Karena akhirnya ya udahlah, saya sharing aja di Instagram, saya sharing di YouTube. Jadi namanya Tanoko atau Hermanto Tanoko YouTube channel. Wah, harus dilihat itu. Dengan sharing-sharing gitu ya mereka bisa belajar nih, terutama para milenial ya. Yes, yes.
Wah, harus banyak lihat ya inspirasi dari Pak Hermanto. Pak Hermanto, hari ini kita boleh sharing-sharing dengan Pak Hermanto. Mungkin dari Silakan. pengalaman Pak Hermanto banyak kita dapat pembelajaran hari ini, Pak. Pak Hermanto, boleh kita tanya-tanya ya sedikit Pak Hermanto. Mungkin di awal kita Banyak ingin juga tahu kamu sama-sama. tadi. Oh, banyak nggak apa-apa. Siap, siap. Wah, kebetulan ini banyak yang ingin kita pelajari, Pak Gitu Hermanto. ya. Ya, Pak Hermanto adalah salah satu pengusaha sukses yang banyak orang sudah kenal Pak Hermanto. Dan pertanyaan saya juga, apa yang pertama kali menginspirasi Pak Hermanto menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha hingga sampai saat ini, Pak Hermanto? Yang tentunya yang memberi inspirasi saya adalah mama dan juga Wow. papanya tercinta ya. Karena papa mama saya itu benar-benar memberikan contoh nyata bagaimana mereka itu bekerja mulai dari pagi jam 4-5 pagi sampai malam jam 9-10 malam, tidak mengenal hari libur, tidak pernah mengeluh, sehingga Wow. kami seluruh anak-anaknya itu secara tidak langsung melihat bagaimana mereka dengan selalu bersemangat untuk mencari nafkah, membesarkan bisnis demi anak-anaknya. Nah, ini yang akhirnya kami semua sekeluarga ya, termasuk keponakan-keponakan saya, semuanya Yes. berbisnis dengan cara-cara yang benar. Itu yang membanggakan. Karena papa Wow. saya selalu mengajarkan kejujuran ya. Prinsip Yes. papa, orang jujur itu pasti dipercaya orang. Jadi percuma kalau kita itu kaya atau sukses, tetapi tidak dipercaya orang, karena kekayaan dan kesuksesan itu hanya sementara jika kita tidak dipercaya orang. Jadi kami selalu bersyukur ya dengan didikan Yes. papa mama, setiap ada krisis apapun itu, kami selalu tidak pernah mengkhianati kepercayaan. Jadi kami ini selalu dalam berbisnis itu bisa menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab kami. Jadi tidak ada hutang-hutang yang bermasalah. Jadi itu Wow. adalah sebuah pelajaran yang akhirnya bisa kami implementasikan di dunia bisnis, ya. Jadi itu arti sebuah pengusaha nih. Wah, itu arti sebuah pengusaha dan terinspirasi dari contoh Pak Hermanto ya. Dari Ya, contoh papa dan mama Pak Hermanto ya langsung ya. betul. Wah, berarti hari ini Pak Hermanto ada nggak satu prinsip atau satu makna ya supaya banyak pengusaha-pengusaha lain juga sama-sama memahami menjadi seorang entrepreneur yang sebenarnya, Pak. Hari ini makna jadi seorang entrepreneur menurut Pak Hermanto intinya apa, Pak? Intinya dia harus memikirkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam dunia yang akan dimasukin atau yang akan digelutin itu. Karena kalau dia bisa memikirkan kepentingan dari masyarakat atau kepentingan dari calon-calon pelanggannya, itu saya yakin sekali bisnisnya akan bisa bertumbuh, berkembang dengan cara-cara yang sehat dan juga Yes. bisa dengan cara-cara yang mempunyai makna bagi banyak orang ya. Ya, intinya adalah bisa kasih solution, Pak ya. Yes. Bisa kasih solution ke customer, ke masyarakat, ke siapapun. Pasti nanti akan yang lain-lainnya akan ikut terbangun juga Pak Hermanto, begitu ya? Betul. Wah, siap. Pak, kalau tadi menarik ini Pak, kalau tadi bilang harus dipercaya orang, nanti orang sukses dan sebagainya. Kalau pengusaha ini kan Pak, identiknya itu sama ini Pak Hermanto, cuan. Ya. Ya, Bang. Pasti nggak lepas dari itu. Menurut Pak Hermanto, ungkapan seperti itu, apakah cuan itu penting bagi seorang pengusaha dan ada juga yang menganggap bahwa cuan itu is everything. Nah, bagaimana Pak Hermanto melihat atau dari sudut pandang Pak Hermanto tentang cuan ini, Pak? Ya, betul. Saya sering memberikan sharing saya ya. Jadi pengusaha itu memang ada 3 tipe. Tentunya bukan hanya pengusaha ya. Bisa Yes. juga karyawan, bisa juga pejabat, siapapun lah profesinya ya. Nah, tipe yang pertama
itu yang selalu mikirin cuan, jadi profit oriented. Nah, jenis dari pengusaha atau karyawan yang ini biasanya selalu perhitungan sekali. Mereka selalu mengukur segalanya itu berdasarkan untung dan rugi. Jadi kalau tipe-tipe orang ini hanya bekerja itu berdasarkan apa yang didapatkan, sehingga susah sekali untuk diajak berjalan extra mile. Jadi contohnya nih ya, kalau dia itu menjadi karyawan, dia mendapatkan gaji misalkan nih 8 juta misalnya. Nah, dia akan menimbang-nimbang, oh saya kalau bekerja ya sekian aja cukup lah, gaji saya cuma 8, buat apa saya mikirin perusahaan, saya kerja sampai lembur, saya sampai all out, buat apa saya cuma dapat 8. Nah, dia akan meninggalkan pekerjaan tepat waktu atau on time, biasanya begitu. Pengusaha pun sama. Jadi dia hitung, oh, cuan ini. Kalau enggak cuan, ngapain ini dikerjain? Jadi dia tidak memikirkan jangka panjang, tapi hanya jangkanya pendek. Jangka pendek. Ini tipe yang pertama. Nah, bagaimana dengan tipe yang kedua? Tipe yang kedua juga yang menurut saya lebih better dan yang pertama, itu adalah orang yang bekerja karena memang dia suka pekerjaannya, dia mempunyai passion. Nah, kita semua kan memang diciptakan oleh Tuhan ini kan dengan cara-cara yang istimewa, mempunyai kelebihan yang berbeda, yang tidak ada sama satu dan lainnya. 7 miliar penduduk dunia ini semuanya berbeda. Semuanya beda. Jika kita benar-benar mengetahui apa sih kelebihan kita ini, biasanya kelebihan itu bisa diketahui kalau you itu senang melakukan hal tersebut dengan lupa akan waktu. Nah, itu berarti, wah ini you punya passion nih di sini. Nah, jika you sudah mengetahui you punya passion, tentunya keahlian itu perlu diasah. Diasah terus-menerus, supaya you benar-benar menjadi expert, menjadi ahli di hal yang Anda kuasai itu tadi. Nah, kalau Anda sudah bisa menjadikan you punya passion tadi itu dengan expert yang luar biasa, tentunya di waktu Anda memulai sebuah usaha, usaha yang Anda kerjakan itu karena dikerjakan dengan penuh cinta, penuh gairah, ya, maka hasilnya itu tadi pasti luar biasa dan bagus. Sehingga otomatis nih, yang namanya tadi profit oriented atau cuan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau you itu orang yang kedua. Setuju ya? Yes, setuju Pak, sangat setuju. Nah, kalau you setuju, saya langsung lanjut aja. Tipe yang ketiga. Yang ketiga ini adalah purpose oriented. Jadi benar-benar orang yang tipe ketiga ini dalam bekerja ini selalu memikirkan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menjadi baik itu pelanggannya maupun menjadi suppliernya. Jadi dia bekerja itu tidak memikirkan diri sendiri. Ya. Nah, ini memang sulit ini sulit karena orang yang mempunyai tujuan yang mulia dalam hidupnya itu kan biasanya mikir, ngapain ya saya ini ada di dunia ini, ngapain ya saya hidup ada di dunia ini. Wah, dalam sekali itu Pak. Kan hidup terus cari uang, cari cuan, terus jadi mata duiten gitu kan, bukan ya. Betul. Tujuan untuk memiliki arah atau yang dituju itu jelas dan bisa memberi makna ke banyak orang. Nah, untuk mereka yang selalu memikirkan bagaimana dapat menyelesaikan dan memberi manfaat, memberi keuntungan bagi banyak pelanggan, banyak supplier, dan juga kepada masyarakat luas. Ini orang yang mempunyai pemikiran seperti ini biasanya akan mendapatkan poin yang nomor 1, yaitu profit oriented, dan juga poin nomor 2, passion oriented. Dapat semua, Pak. Dapat semua. Tapi ini memang nggak gampang. Contoh-contohnya saya kasih contoh aja supaya lebih mudah ya. Boleh, Pak. Seperti Google. Ya, Google itu adalah purpose oriented. Dia itu memikirkan bagaimana nih orang bisa
mencari informasi, mencari tahu dengan cara-cara yang mudah, yang tidak usah bayar. Oke. Ya, nah akhirnya Google sendiri karena dia selalu memikirkan gimana memperbesar software, gimana caranya investasi terus-menerus agar seluruh penduduk di seluruh dunia ini bisa mendapatkan manfaat dari Google. Nah, akhirnya Google sendiri kan menjadi salah satu perusahaan yang keren sekali ya. Demikian dengan perusahaan-perusahaan seperti Amazon.com, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu semua mereka juga memikirkan gimana mempunyai satu platform agar orang itu bisa mudah dalam berbelanja dan mendapatkan harga-harga yang spesial tanpa harus kemana-mana. Jadi mereka memikirkan solusi dari banyak orang, tetapi mereka sesungguhnya awal-awalnya itu pasti tidak memikirkan diri sendiri. Makanya kan masih banyak nih cerita-cerita kalau perusahaan-perusahaan seperti Gojek, seperti Grab masih bakar uang, masih bakar uang karena mereka membutuhkan satu software yang luar biasa besarnya dan investasinya sangat tinggi karena orang yang bergabung itu setiap detik, setiap menit, setiap hari itu kan bertumbuhnya itu kan luar biasa sekali. Betul. Ya. Dan pada akhirnya perusahaan-perusahaan seperti ini akan mendapatkan yang poin nomor 1 dan nomor 2 tadi kan. Ya, otomatis Pak ya. Airbnb bisa menjadi hotel yang terbesar di dunia tanpa dia harus invest satu hotel pun. Banyak nih, di dunia ini sekarang banyak hal-hal yang seperti itu ya. Dan ini memang trennya ke sana. Jadi gimana you berbagi, tetapi pada akhirnya you bisa mendapatkan semuanya. Tetapi memang orang yang tipe ini harus murni ya. Jadi jangan mempunyai pikiran jual beli. Karena kalau dia di awal sudah memikirkan, wah ini nanti saya begini-begini, saya akan dapat ini. Wah kalau sudah jual beli gitu, dia akan kembali ke poin nomor 1. Itu bukan purpose. Itu namanya bukan purpose. You mau memberi sumbangan, tapi you mempunyai pemikiran, oh kalau nanti tak kasih sumbangan ini, wah nanti berkat saya lebih besar, kita masuk ke surga. Itu jual beli. Menurut saya itu tidak murni, jual beli, you menginginkan sebuah imbalan, nah itu tidak tulus dan bukan suatu tujuan yang mulia. Oke. Berarti orientasinya purpose itu Pak ya, yang paling penting ya. Maka nanti cuannya pasti dapat, passionnya pasti bisa dilakukan Pak Hermanto ya. Betul. Dan hidupnya bahagia. Yang dia itu adalah suatu kebahagiaan. Makanya kalau tadi you perhatikan, saya selalu membuat salam bahagia, sehat dan sukses. Wow. Ya, karena saya mempunyai prinsip bahagia itu nomor 1. Nomor 1. Karena kalau you sudah bahagia, you akan mempunyai satu kesehatan juga yang luar biasa dan juga mempunyai bisnis juga yang akan bertumbuh berkembang luar biasa. Karena banyak sekali kalau saya lihat orang-orang yang sehat, tetapi hidupnya nggak bahagia tuh. Betul Pak Hermanto. Banyak orang yang selalu ngomongnya sehat nomor 1. Terus habis itu sukses. Nah setelah itu baru bahasa bahagia. Saya ngomong enggak, banyak loh orang yang sehat nggak bahagia. Orang yang sukses, yang triliunan, billion US dollar juga nggak bahagia. Betul Pak. Tapi orang di pinggir jalan, yang kerjaannya mungkin kaki 5, hidupnya bahagia. Betul sekali Pak. Betul. Berarti startnya 1 adalah bahagia dulu Pak Hermanto ya. Baru nanti sehat, sama suksesnya pasti ngikut Pak Hermanto ya. Ada tips nggak Pak Hermanto supaya, kan kenyataannya Pak Hermanto ketika lihat realita dan sebagainya, kadang-kadang kita melihat ada untung rugi ketika ada terjadi ini juga nggak enak hati ataupun jadi nggak happy ya kan Pak, ada namanya tantangan yang membuat capek. Bagaimana Pak Hermanto bisa mengatasi itu semua Pak hingga tetap happy finally? Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana kita harus mengalami hal apapun itu dengan bersyukur, apapun itu permasalahan yang datang pun kita harus bersyukur. Kita mendapatkan satu cobaan supaya kita itu tidak arogan, supaya kita itu tidak tinggi hati. Jadi kita itu tetap harus belajar terus,
Sehingga kita kalau sudah bisa melewati segala macam permasalahan itu, kita akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan bisa naik ke level berikutnya. Ya. Wah, luar biasa ini ya. Dan Pak Hermanto tadi bilang dari menuju purpose oriented itu memang tidak mudah Pak Hermanto ya. Nggak mudah. Itu proses. Nah, Pak nggak ada mudah, karena banyak orang, gimana caranya, Wong saya ini modal juga nggak punya. Jadi kalau pemikirannya sudah begitu, ya saya bisa meramal, nasibnya pasti nggak bagus. Berarti orang-orang yang sudah dari awal sudah tidak punya purpose, waktu memulai usaha pasti tidak bisa sustain lama, tidak bisa lebih besar, Pak ya? Begitu, ya, Pak tidak percaya diri, selalu negatif thinking, selalu merasa tidak bisa, tidak mau, dan tidak melakukan apa-apa. Nah, mana bisa dia sukses? Memang orang yang sukses itu kan hanya sekian persen, mungkin less than 1% ya. Yes. Jadi ya dengan sharing-sharing ini, harapan saya juga bisa membuka banyak pikiran orang agar apa yang kita pikirkan itu selalu hal-hal yang positif, mimpi-mimpi besar, sehingga you akan melakukan hal-hal yang positif dan besar juga, dan hasilnya juga pasti akan besar dan positif. Mulainya dari pikirannya dulu, dari dalam dulu, positif, besar, pasti actionnya juga begitu Pak Hermanto ya? Iya, jadi jangan yang pertama sudah negatif, sudah pesimis dulu. Ya pasti kalau sudah mentalnya itu begitu, nggak ada siapapun di dunia ini yang bisa merubah kan. Yang bisa merubah ya diri sendiri. Oke, berarti menurut Pak Hermanto, yang lebih penting adalah membangun dari dalam, kalau keahlian nanti itu bisa nanti Pak ya? Oh bisa belajar loh, bisa belajar, asal punya kemauan. Nah biasanya gini, ada orang yang, aduh saya ini kalau jualan itu nggak pede saya kalau ngomong di depan, saya bisa grogi, bisa keringetan saya. Oh belajar aja, oh bisa ya, bisa. Tetapi waktu dia belajar, di dalam pikirannya dia ngomong, wah nggak mungkin bisa. Saya kalau sudah di depan melihat orang banyak, saya pasti dredeg, saya pasti keringetan, dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi dia mau belajar. Nah, itu menurut saya percuma, hasilnya pasti nol. Kenapa? Karena di pikiran dia sudah menolak. Saya nggak mungkin bisa. Saya belajar, tapi saya nggak mungkin bisa. Saya nggak mungkin bisa. Nah itu. Jadi kalau pikirannya, saya pasti bisa. Orang lain bisa, saya pasti bisa. Tinggal saya melatih diri. Saya kalau perlu ngomong dengan kaca setiap hari. Jadi lama-lama saya begitu pede. Saya ngomong di lingkungan saya yang lebih kecil, pede. Saya ngomong yang lebih besar, pede. Dan pada akhirnya, kalau orangnya nggak banyak, saya nggak suka nih kalau ngomong, gitu kan. Jadi ketagihan, Pak ya? Ketagihan. Jadi dimulai dari pikiran dulu. Oke, berarti seorang entrepreneur, pengusaha yang harus pertama kali disiapkan di dalam ini, Pak ya? Sebelum kita ngomong yang lain-lain, Pak Hermanto ya? Yes, wah luar biasa. Pak Hermanto. Pak Hermanto, saya juga terinspirasi karena Pak Hermanto ini tadi punya purpose yang saya merasa ini sesuatu yang besar. Salah satu impian Bapak Hermanto adalah membuat 1 juta entrepreneur. Betul Pak Hermanto ya? Ya. Bagaimana Pak bisa terpikir seperti ini dan sejauh apa impian ini sekarang sedang dilakukan, ongoing atau bagaimana Pak Hermanto? Ya, jadi sejak saya usia 5 tahun, sesungguhnya saya ini kan sudah dididik oleh papa mama saya ini untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Sehingga di usia remaja saya sudah memegang sebuah perusahaan, dan di usia belum 20 saya juga sudah masuk ke industri avian yang saat itu juga masih belum begitu besar ya. Nah, saya benar-benar mempunyai darah itu sudah darah entrepreneur. Jadi saya dimanapun berada, saya diajak istri jalan-jalan, saya juga mesti menganalisa kenapa ya restoran yang satu ini rame, sebelahnya kok sepi, desainnya juga bagus. Jadi saya ini selalu mikir, nanti kalau masuk ke mall-mall saya juga mikir, loh toko ini kenapa kok sepi ya, ini kenapa kok rame. Jadi saya ini menganalisa banyak hal di hidup saya. Sehingga akhirnya saya ini ngomong, wah saya ini mempunyai passion benar-benar menjadi pengusaha karena ngelihat apapun itu pikiran saya ini selalu memikirkan hal tersebut. Sehingga
saya berpikir di usia saya seperti saat ini yang mungkin saya bisa berikan kepada masyarakat luas, ya saya membagikan saya punya pengalaman sebagai entrepreneur aja. Nah, melalui apa ya? Nah, melalui bisnis unit saya, bagaimana bisnis unit saya ini bisa menciptakan banyak entrepreneur ya, yang mana nantinya kalau entrepreneur di Indonesia ini bisa bertumbuh dari saat ini 3% bisa menjadi 7% sampai menjadi 10%, berarti ada 27 wirausaha di Indonesia, 27 juta maksudnya ya, 27 juta wirausaha di Indonesia. Wah, Indonesia keren, ekonominya pasti kuat sekali karena didukung dari UMKM, perusahaan menengah, perusahaan besar. Ini kan harus memang semuanya ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, saling mendukung. Setuju, Pak. Samping bisnis unit, saya masih mikir lagi, wah saya dirikan lagi yayasan. Nah di yayasan ini awalnya saya memberikan orang-orang yang memang tidak punya kerjaan, saya kasih rombong, saya ajarin untuk berdagang tahu tek dengan cara-cara SOP yang benar. Tetapi memang untuk merubah mindset seseorang ini membutuhkan waktu dan juga pengorbanan kita yang bukan hanya uang atau jas rombong. Nah, ini akhirnya memberi saya kembali pemikiran, wah saya harus mendirikan sekolah ini. Jadi saya saat ini lagi mempersiapkan sekolah SMK. Ya. Di dalam sekolah SMK ini nanti saya akan merekrut seluruh anak-anak yatim piatu di Indonesia. Dan di sekolah ini akan gratis, terus di sekolah ini akan diajarkan 50% secara akademis, 50%-nya saya akan memanggil teman-teman saya, rekan-rekan saya, tokoh-tokoh, ya seperti Pak Andre gini ya, yang mau berbagi, Pak Johanyan juga, siapapun yang mau berbagi, saya akan undang. Dan di hari Sabtu Minggu mereka harus melatih diri menjadi wirausaha sehingga setelah 3 tahun lulus itu harapan saya mereka sudah siap untuk menjadi pengusaha, wirausaha yang mandiri sesuai dengan passion mereka masing-masing. Nah, terus yang lain lagi gimana nih 1 jutanya supaya bisa tercapai atau bahkan mungkin melebihi, mungkin di bisnis unit saya 1 juta, nanti dari SMK ini selama saya diberi Tuhan hidup yang lebih panjang, saya juga bisa menciptakan 1 juta. Terus saya membuat Idea Cloud. Idea Cloud itu saya mengumpulkan tokoh-tokoh, termasuk Johanyan waktu itu juga salah satu tokoh yang membicara, yang bisa memberikan cerita-cerita sukses story, bagaimana mulai dari nol bisa menjadi sukses, sehingga mitos-mitos orang nggak bisa sukses itu dibuang semua, karena itu adalah hak dari kita semua. Dan dari Idea Cloud saya melihat, wah begitu antusias para milenial ini ya, mereka semangat mulai dari pagi sampai malam selama 3 hari. Jadi saya mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa, meskipun saya mengalami kerugian juga yang luar biasa. Dari situ saya kembali lagi setelah pandemi ini, wah ini dunianya sudah online ini. Jadi saya mulai masuk ke Instagram, terus saya mulai podcast. Saya baru bulan ini podcast dengan Pak Dahlan Iskan, ya. Terus kemarin podcast dengan Bapak Emil Dardak, terus dengan tokoh-tokoh yang saya anggap bisa memberikan inspirasi, cerita-cerita yang bisa merubah hidup banyak orang. Nah, di sini tentunya angka 1 juta itu nggak harus absolut 1 juta saya capai, mungkin bisa. Saya don't care, yang penting saya berbagi dan itu bisa memberi satu makna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wow, saya lihat terus Pak, kalau ada serinya Pak Her di Instagram Pak, saya nonton terus Pak. Kasih komen, nggak apa-apa, nanti komennya kan saya balas. Siap Pak Hermanto. Wah luar biasa. Jadi satu hal Pak Hermanto, hari ini Pak Hermanto merasakan juga melakukan purpose ini Pak Hermanto ya. Purpose yang salah satunya adalah 1 juta entrepreneur ini Pak Hermanto ya. Iya, kemarin waktu podcast dengan Bapak Dahlan Iskan, Pak Dahlan sempat tanya, Pak Hermanto ini kalau podcast ini apa sih tujuannya? Bapak jadi pengusaha, apa Bapak masih mau cari uang dari podcast?
Wah, ini saya ini keluar uang banyak ini. Justru banyak Dengan keluar. podcast ini saya harus invest ruangan, saya invest alat, saya mesti rekrut begitu banyak orang. Jadi Iya, iya. bukan, saya tidak memikirkan uang sama sekali. Saya hanya memikirkan gimana orang-orang yang ingin belajar itu bisa mendengarkan apa yang saya omongkan. Nah, ini bisa dibagi secara cepat, secara efektif, efisien, dan luas kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa mereka harus membayar. Yes. Banyak manfaat ya Pak ya. Nikmatnya di situ Pak Hermanto ya. Walaupun tadi ada ruginya Pak Hermanto ya. Ya, jadi bukan keuntungan lah yang saya pikirkan. Tapi Dan saya nikmatnya, juga memberikan edukasi, inspirasi kepada para masyarakat dengan konten-konten yang tentunya juga mendidik lah. Ya, oke, siap Pak Hermanto. Dan terakhir Pak Hermanto, ada sebagai seorang entrepreneur, waktu kita menjalankan aktivitas sehari-hari, pasti kan ada challenge Pak Hermanto ya. Ada tantangan-tantangan, entah itu kecil, entah itu besar, sampai buat kadang-kadang stres juga Pak Hermanto. Ya kan? Dan ada nggak Pak Hermanto cara bagi kita, bagi semua, mungkin para pendengar juga, untuk melatih ya kan? Seorang entrepreneur yang punya mental, Pak Hermanto dibilang harus selalu positif, harus selalu ini. Dan peka, Pak Hermanto kan saya lihat peka sekali ya melihat keadaan dan sebagainya. Mungkin bisa melihat itu sebagai peluang, melihat itu sebagai purpose yang baru. Tadi lihat rumah makan segini Pak Hermanto. Ada nggak Pak Hermanto tips bagaimana melatih diri ya orang-orang supaya mereka satu ready dengan challenge apapun dan mereka juga punya mentality lebih peka as an entrepreneur Pak. Begitu Pak Hermanto. Ya, pada saat pandemi yang dialami oleh semua orang, ini tentu saat yang paling tepat untuk melatih seluruh entrepreneur, seluruh milenial, generasi Z yang memang mau belajar, yang memang mau mempunyai impian yang ingin dicapai, karena saat ini perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan skala global, itu juga problem semua. Jadi ini adalah kesempatan dari perusahaan-perusahaan yang kecil pun untuk bisa mendapatkan peluang usaha, karena pesaingnya banyak yang sakit, banyak yang problem. Nah, tentunya memang harus mencari niche marketnya itu yang mana. Kan nggak mungkin you bisa melawan perusahaan yang besar mau head to head, tapi nggak bisa. Jadi you harus mencari peluang-peluang yang terlihat oleh Anda semua, tetapi yang besar itu lagi sempoyongan, lagi nggak melihat segala macam peluang itu ya. Jadi memang di masa saat ini pun saya melihat ada satu perbedaan ya. Banyak perusahaan yang hanya diam, hanya menunggu. Padahal menunggu apa? Ini semua ketidakpastian ini dialami oleh semua orang. Yang penting itu ya diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri mau berubah sehingga kita kalau berpikiran positif, kita akan melihat begitu banyak peluang-peluang yang ada. Dan biasanya kalau orang melihat ide, melihat peluang, juga banyak yang mikir, nggak melangkah apa-apa. Nggak jalan-jalan. Boleh. Jadi ini harus action. Dengan action, you akan tahu, oh ada permasalahan. Ya, diimprove, perbaiki, action lagi, improve, perbaiki, action lagi. Nggak ada orang sukses di dunia ini yang mulus-mulus, naik terus, itu nggak ada. Nggak ada, saya belum pernah lihat. Jadi pasti penuh dengan cobaan, naik turun, tapi dia naik terus. Kenapa? Karena konsisten dan punya mimpi yang besar, sehingga dia menuju impian tersebut dengan satu tujuan yang tidak dirubah-rubah. Kan banyak nih, apalagi anak-anak milenial ini, tujuannya sudah tahu, tapi begitu ada masalah, dia ganti lagi. Masalah, ganti lagi. Ingat-ingat dilihat, usianya nggak terasa sudah umur gocap. Susah dong. Waktu nggak bisa keulang Pak Hermanto ya? Nggak bisa. Ya, jadi komprominya jangan sama targetnya Pak ya, jangan sama purpose-nya. Caranya boleh lah ya, cari-cari begitu Pak Hermanto. Pak Hermanto, kalau tadi cara lika-liku, ini satu lagi Pak Hermanto, lika-liku pengusaha pastilah ada itu. Dari Pak Hermanto sendiri, dari kisah hidup Pak Hermanto, selama perjalanan selama ini, apa Pak challenge terbesar, yang mungkin juga jadi challenge pengusaha yang lain juga Pak, yang pernah Pak Hermanto alami,
dan bagaimana Pak Hermanto bisa mengatasi itu, Pak? Challenge terbesar yang pernah saya alami itu waktu saya berekspansi terlalu agresif di bidang-bidang yang saya tidak mengerti. Jadi pada tahun 1988 itu bank-bank itu kan berbondong-bondong datang kepada seluruh perusahaan di Indonesia mungkin ya, memberikan hutang dengan cara-cara yang sangat mudah. Nah, akhirnya pada saat itu kami secara agresif mendirikan perusahaan disket, mendirikan perusahaan kulit, mendirikan perusahaan kayu, mendirikan perusahaan kimia, bahan bakunya cat. Nah, semua yang kami lakukan secara serempak, yang satu kerjasama sama Singapura, satu sama Jepang, satu sama Korea, satu sama Taiwan, itu semua mengalami kerugian. Nah, ini kerugian nggak pernah untung, padahal kerjanya sampai malam-malam juga nggak untung. Yang bagus ini cuma perusahaan kimia yang menjadi bahan bakunya cat. Teknologi kami dapat dari Korea. Ini yang untung, yang lainnya ini buntung. Jadi akhirnya udahlah kita tutup aja. Jadi satu persatu itu dengan rugi jutaan dolar US dollar itu kami, waduh ini menyakitkan. Tapi oke, ini satu pelajaran. Bagaimana kalau kita itu mau ekspansi harus di bidang-bidang yang kita benar-benar mengerti. Jadi jangan masuk ke bidang yang kita nggak ngerti, terus you cuman dapat satu bisnis plan, sudah yakin itu akan bisa terjadi. Nggak mungkin itu, nggak bisa terjadi. Jadi bisnis plan yang indah-indah itu jangan percaya. Karena biasanya bisnis plan itu dibuat oleh orang-orang yang menjual mesin atau orang-orang yang memang punya tujuan tertentu ya. Padahal kenyataannya itu tidak seindah di bisnis plan tersebut. Kecuali kalau memang you benar-benar ahli, benar-benar mengerti, you sendiri yang membuat bisnis plan-nya itu ya silakan. Tapi pasti yang ada hubungan dengan you punya core bisnis itu akan jauh lebih aman. Oke, kita pahami, kita kuasai itu lebih aman Pak ya? Ya. Oke, siap Pak Hermanto. Dan ini menarik sekali. Banyak pembelajaran kita dapat di segmen yang pertama, dan nanti segmen kedua Pak Hermanto kita akan banyak berbincang lagi tentang kondisi sekarang Pak Hermanto. Di tengah ada krisis sekarang, kita akan bincang-bincang. Lanjut lagi ke segmen yang kedua, karena itu kita akhiri dulu di segmen yang pertama. Terima kasih kepada semua pendengar, semua teman-teman sekalian yang mengikuti Success Talk Total Quality ya. Tetap bersama kami, tetap ikuti inspirasi yang luar biasa dari Bapak Hermanto Tanoko. Kita akan belajar lebih banyak lagi ya. Karena itu jangan lupa tetap follow sosial media Total Quality Indonesia, karena di situ akan ada update-update informasi ya. Semuanya di sana, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Twitter. Anda bisa follow, Anda kemudian bisa lihat di sana, Anda bisa mengikuti terus dan update ya. Terima kasih, sampai jumpa di segmen berikutnya. Semangat pagi dan salam sukses untuk kita semuanya. Oke, stay humble, stay positif, stay on fire. Secara mentalnya ini harus dirubah dulu. Nah, ini sangat diperlukan training-training ya, secara terus-menerus dan juga dikontrol nih hasilnya gimana, reward and punishment-nya dijalankan, sehingga perusahaan tadi akan bertumbuh secara semakin lama semakin sehat, karena orang-orangnya sudah menjadi orang-orang yang terpilih.